Jadi kalau misalnya kita trauma sama sesuatu, we can actually process that. Tapi kan manusia ini kan dipengaruhi sama Apa kabar? baik. Selamat datang di living room saya. Palsu. Living room, fake living room. Living room palsu. Jadi sebelum kita mulai, aku mau introduction dulu tentang Gresa ini. Jadi, professionally you're a body talk practitioner. Yes, dan juga baru enroll Gusti di mana aja di program doktorat. Oh ya, berarti sekarang body talk system masih ngambil modul yang lain, yang ya. Tapi you already practicing as a body talk practitioner. Body talk system ya, certified body talk practitioner, tapi masih ngambil modul tambahannya karena masih banyak yang belum diambil. Dan lagi ngambil. Oh iya, dan lagi ngambil. Terus lagi on the way juga jadi student TAT, Tapas Acupressure Technique student practitioner. Aduh, apalagi ya? Oh, sama baru banget enroll ke doctorate program di Quantum University for Integrative Medicine. What else? Yeah, I mean, there's a lot of things, but that will be the main thing. That will be the main thing, main three. Yang mana itu kan professionally, personally, Gresa sama aku tuh kita banyak banget intertwine dari aku SD. Tapi sebenarnya kita baru ketemu tuh kuliah. Ketemunya 2014. Oh, berarti udah beres kuliah kan? Udah nikah bahkan ya? Udah nikah, bener. Jadi, saat ini sih kita tetangga ya. Selama 2 tahun terakhir, walaupun jarang karena gue jarang di Bandung. And then kita tuh Gresa tuh sebenarnya adalah sahabatnya dulu, ponakan. Kok ponakan sih, sepupu zaman SMA. Yang mana dari dulu tuh gue sering banget dengar sepupu gue tuh bilang, oh si Gresa. Terus si Gresa sering dengar si Tezia. Tezia karena orang Sunda ya Beb ya. Tezia gitu. Terus udah nggak pernah dengar lagi. Yang ternyata even before that high school thing, ternyata orang tua dan keluarga. Iya, orang tua gue kenal sama orang tua lo, and then gue tuh satu kelas, satu SD sama paman lo. Ya, technically paman tapi sebetulnya angkatannya seangkatan juga gitu. Jadi itu lucu aja sih. This is one of those connection yang kayak you're meant to meet itu lucu banget karena lohnya banyak banget gitu. And also buat gue sendiri, gue glad banget, gue seneng banget punya Gresa sebagai salah satu orang yang terdekat dalam hidup gue, karena I would say myself as someone who is weird dalam konteks gue banyak interest yang aneh-aneh, tapi Gresa ini pertama selain selalu suportif dan curious, tapi juga nyambung diajak ngomongnya. Karena ya itu tadi, karena gue ngerasa gue tuh aneh banget, and that's also I would say one of the reason kenapa gue jarang di Bandung dan dulu pergi keluar dari Bandung, karena gue jarang menemukan, atau waktu itu sih belum ada ya orang menemukan orang yang ngomongnya sama topik interestnya dan lain-lain. So I'm actually again, I already say this to you a lot. Ini kayak public di repeat dan declaration. Bahwa I am so glad to have you in my life as my friend, as my neighbor. Terharu gue. Likewise, of course. And also I'm so glad to have you in this podcast, karena menurut gue tapi aing ya. Gresa tuh adalah salah satu orang yang menurutku dedicated banget sama proses belajarnya in the area of health and wellness, yang mana nanti bisa cerita dari pengalaman health struggle sendiri, terus kemudian jadi belajar banyak ini, as well as karena dulu background lo kan biology. And that's why like your approach to health and wellness yang di satu sisi kelihatannya kayak dukun dan wuwu banget. Tapi lo bikin itu jadi sesuatu that actually there's a scientific basis for it. Now, before we talk about too far here and there and everywhere, gue pengen balik dulu ke akarnya, yaitu what brought you to this path? What brought you to have interest in health and wellness? Okay, jadi I would say it's because of my baggage. jadi ingat yang tadi baggage ya. Jadi karena awalnya orang tua aku cerai waktu aku umur berapa ya? 11-12 tahun lah. Officially tahun 2002, which is jadi lama banget. Selama itu tuh intinya pisah tapi belum cerai. Enggak, itu officially cerainya di 2002. 2002. Oh, sorry 2002 sama dari pas mulai pisah dari
proses berantemnya maksudnya. Nggak inget, itu agak blur ya. Oh tapi pokoknya udah lah, pokoknya jadi officially pas kamu umur 12. Oke. 11 berarti kalau 2002 ya. Tapi berarti kan sebenarnya sebelum itu udah kayak pisah, udah kayak ada apa gitu. Ya Oke. pokoknya ada banyak apa ya, storm lah gitu. Iya. Terus setelah itu setelah si kejadian itu sebenarnya seemingly kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak, abis 2002 itu papaku nikah lagi tahun 2004. Jadi lumayan. Oh cepet ya? Iya exactly. Itu sih menurut aku yang bikin juga overwhelming gitu ya. Jadi kayak aku belum bisa memproses kejadian tahun 2002. 2004 udah digempur lagi dengan harus beradaptasi sama keluarga baru kayak gitu. Nah terus setelah, maksudnya nggak cuma adaptasi doang sih, aku emang ada slack juga gitu sama orangnya. Terus sama ibu tiri. Udah gitu jadinya yang berujung akhirnya aku tinggal sendiri di rumah sama dari adik-adik aja. teenager. Dari 2000 Umur. dari enggak 2004 itu kan nikah tuh, terus ada proses berantemnya lagi ya kan, berantem lagi terus tahun 2005 lah kayak 2005. Berarti itu kamu 15 tahun. SMA kan? Berarti by the way a little bit background guys, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Jadi dari umur 15 tahun basically you become 14 actually. Oke, 14. Karena, ya. Lo jadi kepala rumah tangga sebenarnya kan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan juga kepala. Kepala karena nggak ada yang lebih tua lagi di rumah gitu ya. Jadi cuma bertiga sama adik-adik karena ya udah, jadi intinya mama aku yang meninggalkan rumah, terus papa aku juga ninggalin rumah itu karena memfasilitasi saving marriage lah gitulah intinya. Anyway, terus ya udah akhirnya harus survive di bertiga di rumah dari umur 14 itu gitu sampai nikah ya akhirnya. Gitu. Nah terus emang intinya adalah beban emosi, pokoknya baggage itulah yang akhirnya ngerasa kayaknya aku butuh untuk ya memproses gitu, memproses semua karena aku ngerasa emang di akhir kuliah itu aku udah dysfunctional. Kayak susah What do you mean by belajar. dysfunctional? Okay. Maksudnya susah belajar. Jadi gini, waktu ada polanya gitu. Jadi kan ketika masuk SMP itu pas mereka baru cerai nih ya. Udah gitu kelas 2 SMP papa aku nikah nih. Nah dari SMP itu tuh kelas 1 kelas 2 itu aku nggak bisa belajar gitu. Kayak nggak masuk aja sih pelajarannya. Nah udah gitu di kelas 3 aku ngejar ketinggalan aku ketika aku kelas 1 dan 2 SMP. Ngebela-belain ngejar belajar untuk masuk ke SMA yang bagus karena dulu kan di negeri, maksudnya biar bisa masuk negeri favorit gitu. Terus masuk tuh, jadi pas kelas 3 itu tuh somehow dapet kayak energi tambahan untuk belajar dan akhirnya masuk. Jadi dulu dari SMP ke SMA favorit gitu, masuk sinemnya kekejar gitu. Terus masuk juga ITB gitu kan? Dari SMA juga sama kayak gitu polanya, 1-2 nggak masuk, di 3 dikejar parah sampai akhirnya masuk ITB. Terus nah di ITB ini udah kayaknya baterainya udah mulai soak gitu ya. Jadi 4 tahun di sana tingkat 1, 2, 3 itu aku ngerasanya nggak optimal banget aku belajar gitu karena beban emosinya udah jauh lebih, mungkin karena kesimpan lebih lama juga kan, jadi dia kayak turun lebih dalam. Makin berat juga bebannya ya kalau di ngomongin baggage. Misalnya 1 ini segelas dari SMP, udah gitu nanti 2 gelas SMA. Di kuliah tuh kan sih itu dibawa-bawa terus nih, nggak diproses. Yang kan. lama ada, yang baru nambah. Exactly kayak gitu. Jadi akhirnya polanya sama lagi tuh, tingkat 1, 2, 3 aku keteteran, tingkat 4 pas tugas akhir itu baru kayak on lagi gitu. Tapi di situ udah ngerasa onnya itu nggak kayak waktu dulu zaman SMP dan SMA. Karena bebannya udah nambah, nggak kayak sebelumnya. Udah jauh lebih berat gitu. Terus akhirnya jadi aku wisuda itu bulan April, November itu aku nikah di tahun yang sama kan. Ya, udah gitu November nikah itu aku kayak dapat istirahat akhirnya gitu karena kan biasanya tuh kalau di rumah aku kayak harus belanja apa, karena semua aku yang, maksudnya aku berdua sih sama adik aku yang perempuan gitu ya. Jadi ya itu kan untuk anak SMP, SMA, kuliah usianya tuh kayak sebenarnya belum ada space untuk mikirin Iyalah, itu. anak waktu aku SMP, iya kerjaannya adalah mikirin si cowok ini suka sama gua nggak ya, gitu ya. Si cewek ini dia ngegosipin gua gitu. Sebenarnya itu juga ada sih porsinya ya. Tapi itu, kan di rumah tuh tetap bener. Gitu. Untuk umuran segitu itu aja udah gede. And then on top of that, justru lo harus mikirin besok makan apa. Kalau nggak ada makanan harus beli. Bener, adek gua. And so it's disrupting your growth, the normal age for growing. Nah terus akhirnya pas udah nikah ini
jadi setahun dari abis nikah itu memang aku sama suami berkeputusan untuk nggak punya anak dulu gitu. Tadinya itu pingin apakah sekolah lagi, apakah aku kerja dulu, tapi ternyata nyatanya tuh aku nggak bisa, aku nggak fungsi sama sekali gitu. Jadi akhirnya jadi aku diem aja akhirnya. Terus udah diem aja tuh ya nggak produktif banget lah gitu ya, sampai aku akhirnya hamil. Nah tapi di waktu-waktu itu tuh aku nyari cara untuk gimana caranya aku ya menolong diriku sendiri gitu, karena saat itu aku nggak punya duit buat ketemu psikolog misalnya untuk terapi gitu ya, karena rate segitu ya masih belum bisa aku bayar gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama Tezia. Aku ketemu sama Tezia yang waktu itu bikin kelas Ayurveda workshop kan? ya. Iya ya. Di Yoga Live dulu ya. Iya di Yoga Live. Kan itu gratis kan? I remember that was free. Ya. That was free. Yeah. Pokoknya judulnya tuh Urban Health Yes. Indonesia. Oh my God. Right. Nah terus ya dari situ. Terus aku lupa mention. Jadi pas abis nikah itu baru ketahuan juga kalau aku ada kista ovarium. Yeah. Gitu. Jadi jadi gini, dulu tuh aku masih belum mikir kalau ini semua itu entangled. Jadi kayak physical imbalance sama baggage yang aku yang aku pikul gitu, itu bisa nyambung. Kayak aku banyak trauma, terus aku ada kista, itu tuh aku nggak ngerasa itu nyambung. Jadi kayak masih dikotak-kotakin gitu ya. Terus pas ketemu sama Ayurveda pertama kali gitu, itu baru jadi ternyata nyambung ya gitu. Aku ingat banget dulu tuh belajar tuh 5 elements doang sebenarnya kan. Yeah. Tapi basic ternyata, banget. Exactly basic banget, 5 elements of Ayurveda. Tapi ketika diresapi gitu ya, ternyata si 5 elements ini tuh it talks like a lot of things. Dan bisa apply ke to all things gitu. Jadi di situ baru mulai kayak gitu, ternyata ini tuh ada sambungannya walaupun masih belum kayak sekarang ngertinya gitu ya dulu. Jadi itulah menurut aku startnya banget. Terus later 2015 awal itu pas aku hamil itu aku nyari buat gentle birth yang ketemu sama talk show-nya Mas Reza yang ngobrolin soal kelahirannya Atishap itu pokoknya di talk show-nya. Ya dari situlah. Jadi menurut aku pijakan awal aku tuh pertama di Ayurveda, kedua di Mas Reza. Itu sih, dua itu. Wow. Panjang ya. That was long time ago. Yeah, exactly. 2014, 2015. Iya, dan sebenarnya Gresa ini adalah emang beneran orang pertama salah satu orang pertama yang dedicated banget sama kalau aku bikin kelas waktu itu masih sama mantan suamiku. And then you also not only studying and learning, tapi juga kerja bareng ujungnya, ingat gak sih? Yeah. Kerja bareng, you help us a lot in our work. So and then now you're here sitting ini full circle banget sih. Exactly, right. Like I met you and then I go somewhere else, you go somewhere else, and then we meet again to talk about this. Bener. So the next part is that ini kemudian realisasinya gimana sih? Kan tadi mulai realisasi, terus kemudian how or what you did exactly back then, karena pasti ini sedih sih mau gue bilang pasti, karena ternyata you're not the only one yang masih umur 20-an ternyata udah punya kista, udah punya kayak overgrowth di payudara misalnya, and yang mana kalau orang zaman dulu tuh kayak that's something that usually come up when you like 40s, 50s, tapi ternyata sekarang di umur 20-an bahkan mungkin even before udah ngalamin health imbalance yang kayak gitu. So how was your learning process and healing process buat si kista ini specifically? Kalau si kista ini mah akhirnya dioperasi ya. Jadi tapi aku ingat soalnya setelah kamu dioperasi muncul lagi kan? Iya, exactly. Jadi itu tuh lumayan menurut aku rate belajar aku nggak secepat sekarang ya. Yang mana aku sekarang bisa ngambil banyak banget. Tapi kerjaan di rumah juga beres gitu ya. Karena dulu anak aku baru lahir kan 2015. Jadi ketika aku belajar itu memang tujuannya solely buat tolong ini traumanya jangan diturunin anak aku gitu ya. Jadi di 2015 tuh telak banget sebenarnya, karena aku usia kandungan 5 bulan baru mulai, yang mana dengan baggage yang sekian tahun lamanya nggak mungkin dong langsung beres dalam sisa kehamilan aku kan gitu. Jadi sambil juggling jadi nyumam, yang mana itu adalah baggage baru ya, dipikir-pikir itu tuh kayak berat banget gitu. Tapi ya intinya adalah dari situlah ya, waktu timeline dari 2015 aku belajar si tapas acupressure teknik ini sama Mas Reza.
Terus aku ngerasanya di awal itu tuh nggak bisa langsung rajin sebenarnya. Baru rajin lagi itu kayaknya 2017. Yang itu juga 2017 tuh waktu aku dioperasi itu. Jadi pokoknya dari rentang waktu itu tuh simpelnya aku terus explore sih. Jadi kayak waktu itu aku konsul ke dokter gizi juga, terus TAT tetap belajar gitu kan. Tapi saat itu aku nggak punya pintu lain sih menurut aku ya. Jadi maksudnya masih sebatas kayak Ayurveda, gizi sama TAT. Terus ya udah aku intinya tetap rajin ngejalanin sampai 2000 sebelum pandemi sih kayaknya. Pokoknya pas pandemi itu tuh baru ada kesempatan lagi untuk ngelanjutin belajar maksudnya. Jadi di situ ya ketika explore itu aku kayak mulai ngerasa oh ternyata ini tuh benar ngebantu aku gitu. Jadi simpelnya tuh misalnya nih waktu TAT ini aku ngerasanya ya yang paling konkret aku rasain adalah setelah aku rajin TAT itu aku ngerasa wah langit itu biru banget. Lah emang sebelumnya maksudnya? Seriusan itu tuh kayak sesuatu yang aneh ya. Maksudnya kalau aku sebutin langit biru emang biru dari kemarin juga gitu kan. Tapi ternyata sebelum aku TAT itu I think I saw life from like this I don't know depressed maybe depressed like tapi jadi karena kacamata aku tuh buram gitu dan karena udah pakai kacamata itu bertahun-tahun kayak jadi kayak ya emang gitu nggak sih defaultnya hidup exactly udah gitu setelah aku TAT kan baru dibersihin tuh ya ibaratnya so aku baru nyadar kalau oh ternyata langit itu bagus banget gitu wow. Kayak gitu nah terus dari si simple aku realize kalau si langit ini biru banget dan bagus banget aku ngerasa kayak hah ini tuh jangan-jangan adalah efek dari latihan aku selama ini gitu yang mana aku jadi oh kayaknya aku harus bablas aja deh ini kayaknya aku mau bantuin orang lain kayak gitu sebenarnya nah tapi waktu itu tuh belum ada kelas lanjutan jadi dari 2017 aku 2018 ya pokoknya dari rajin-rajin itu tuh aku udah ke mendiang Mas Reza tuh kayak Mas kapan kelas lanjutannya belum Gresa gitu Mas kapan dong kelas lanjutannya aku udah pengen banget belajar nih gitu udah nih kamu kasih terus akhirnya Mas Reza kayak kamu nanya terus ya gitu ini aku kasih websitenya aja lah kamu coba explore yang dari kayak tapasnya gitu. official Akhirnya aku ketemu sama yang ACE itu yang Adverse Childhood Experience yang dari 0 sampai 18 tahun itu terus nah aku explore ke sana dulu sebelum aku ke kelas lanjutan sebenarnya terus setelah itu baru akhirnya pandemi itu baru Mas Reza bikin kelas lanjutan barulah aku explore lebih jauh soal itu terus ya udah the rest is history ya jadi mainly tuh yang ngebantuin kamu untuk helping you going through your own journey karena aku ngerasa efeknya gede banget di aku gitu sih. Oke. Nah ini menarik karena yang sejauh ini gue simpulin adalah memang pertama seringnya gue ngeliat dari orang yang merasa ini panggilan hidup gue nih buat jadi misalnya praktisi kesehatan adalah dari pengalamannya dia sendiri karena dia menyadari bahwa ternyata apa yang gue lakuin apalagi mungkin gue awalnya skeptis lah atau gimana but it actually worked ternyata efeknya nggak cuma buat kesehatan tapi juga buat area lain which is true because when we talk about health itu kan nggak cuma soal sehat fisik tapi juga banyak aspek lain dalam hidup and I see that in your life and then yang kedua kemudian itu kan ngasih pertanyaan lain tentang kayak apalagi ya yang bisa aku gali yang mana knowing you itu orangnya gini ya Bebe kalau orang suka hobinya kamu hobinya apa hobinya saya main misalnya saya jalan-jalan saya senang nonton Netflix misalnya atau apalah hobi Anda apa belajar kayak so after that what else that you feel like in your life today yang kemudian jadi body talk practitioner what brought you there then body talk practitioner dokter Aini ya. Kalau ada yang nonton mungkin udah nggak tahu belum ada dokter Aini. Okay, sibuk jadi, dokter Aini. Nanti mau kapan-kapan. Pokoknya ada seorang praktisi kinesiologi ya di Bandung. What is kinesiology by the way? Kinesiologi itu I don't know how exactly it's in your own word aja. Describe it. Tapi intinya adalah they use like neuromuscular feedback. Di badan kita untuk like how the body reacts to something kayak gitu kan misalkan is this food
cocok kah sama maksudnya apakah badan yang orang ini cocok sama makanan tertentu atau sama obat tertentu. Kinesiologi itu bisa kayak nanya badannya apakah dia ya cocok nggak sama si alergen atau apapun itu kayak gitu. Nah jadi sambil aku waktu itu menunggu si kelas apa tuh TAT untuk maksudnya kelas praktisi buat TAT, aku sesi sama dokter Aini ini. Yang mana gitu. rajin? Yang mana rajin banget. Nah akhirnya di situ seperti TAT ya, ini polanya kayak udah ketahuan gitu. Ketika TAT, oh ya aku mau bablas aja jadi praktisi aja gitu kan, aku mau nolongin orang. Karena ngefek banget ya, kan buat exactly. diri. Terus ternyata menarik juga ini, ternyata modality yang ini juga oke gitu. Kenapa aku nggak belajar dua-duanya aja gitu, sambil menunggu si kelas praktisi aku belajar kinesiologi gitu. Terus kata dokter Aini, kalau buat kamu jangan. Aku nggak ngerti kenapa dia bilang kayak gitu sebenarnya, tapi you know dokter Aini right? Pasti ada intuisi kenapa, exactly. the reason tapi why. Kayak sebenarnya dia yang menyarankan aku untuk udah kamu body talk aja lah gitu. Terus aku body talk itu apa gitu kan, aku nggak pernah dengar sama sekali gitu. Yang long story short itu tuh di akhir 2021 dia bilang enggak awal 2021 dia bilang kayak gitu. Jadi kan rajinnya udah dari 2020 tuh sesi sama dia. Di akhir 2021 tuh aku daftar kelas fundamental modul 1-2, tapi aku setelah nyari tuh memang paling dekat nggak ada di Indonesia, adanya di Singapura. Praktisi aku nggak tahu saat itu body talk itu praktisinya sebenarnya udah ada beberapa gitu di Indonesia, jadi aku nggak bisa nanya sama mereka. Dan waktu itu aku DM kalau nggak salah, jadi aku nemu ada Instagramnya tapi nggak dijawab, mungkin karena nggak aktif juga gitu Si body talk practitioner yang di Indonesia ini. Jadi mereka kayak bikin satu akun bareng tapi nggak ngejawab gitu. Jadi akhirnya udah aku ya udahlah kalau nggak ada jawaban berarti emang I will go into this alone gitu ya, with no expectation or anything at all. Yeah. Terus akhirnya 2022 tengah akhirnya karena waktu itu kan ada travel restrictions. 2022 tengah bulan Juli Agustus itu ya udah aku terbang lah ke Singapura. Training yang modul 1 ini? Yes. Satu aja? 1-2, Jadi okay. modul 1 tuh 2 hari, modul 2 2 hari, tapi dipisahin ke 2 bulan. Jadi kayak awal Juli sama awal Agustus 2022 gitu. Jadi kalau gue summarize-in intinya gini, badan itu pasti ingat. Makanya kenapa kalau nanti katanya kalau di Islam ya, kalau misalnya Anda pas meninggal kan mulutnya dikunci, tapi yang ditanya adalah macem-macem. badan ya. Exactly. Jadi konsepnya gitu, tapi dalam konteks ini maksud kinesiologi itu bukan berarti mulutnya dikunci, bukan. Maksudnya adalah intinya konsepnya adalah badan itu ingat. Jadi meskipun kita lupa, memori kita lupa, mau itu mungkin kita beneran lupa atau sebenarnya kita ingat cuman for whatever reason, mungkin defense mechanism. Defense mechanism yang mana pengalaman tadi mungkin traumatis banget sampai kita ngeblok. Aku ada banget pengalaman beberapa tahun lalu yang aku tabrakan. Aku nggak ingat sama sekali ngapain, padahal I was conscious, but until today aku nggak ingat how did that happen, terus kenapa gue bisa ke rumah sakit sampai sekarang nggak ingat karena mungkin itu setraumatik itu. Nah, tapi badan ingat kan. Exactly. So what does the kinesiologi itu kan berarti si core-nya body talk ini juga, would you say that? Mirip-mirip, salah satu prinsipnya salah satu dipakai. prinsip utama. Oke, got it. Intinya adalah badan ingat. Jadi makanya kalau sesi sama kinesiologi practitioner atau body talk kagak ada tanya jawab ya, maksudnya nggak biasanya kayak oh kamu sakit batuk kemarin coba habis makan apa, coba ceritain gitu. Yang mana kadang in some experiences itu yang nggak bisa diceritain, orang gue nggak inget, bisa yang pertama, atau gue capek banget, atau misalnya ada orang yang punya fobia sama sesuatu yang kayak gue nggak mau cerita karena itu saking takut banget gitu. It relieves the experience, for example. Bener, yang mana kayak it's so traumatic, I don't wanna even talk about it. Makanya menurut gue kinesiologi atau dalam konteks ini juga body talk is such a great complementary medicines approach buat dealing sama suatu hal yang mana you don't even wanna talk about it, atau kayak buat gue males ngomong misalnya. Iya benar-benar. Gak mau jadi curhat lama-lama, jadi this is actually good, you just come and then let the body do its own. Nah, maksudnya gimana? Let the body speak in your practice. What does that look like? Oke, jadi sebenarnya di sesi body talk itu yang jadi gini, prinsipnya adalah itu jadi balik ke basic science principles-nya sih sebenarnya. Yang mana nggak ada kebetulan kuliahnya biologi ya? Exactly. Tapi intinya kalau aku ceritain dari awal bakalan panjang banget sih. Tapi anyway, di akhir dari penjelasan si basic science dari si body talk ini, semua orang itu jadi punya innate wisdom namanya. Jadi ada kebijaksanaan di tubuh kita
yang ya which animates us gitu. Dan si innate wisdom ini tahu juga, jadi dia juga nyimpen gitu. Dia tuh jadi kayak ada 5 lapisan tubuh manusia, which I think Ayurveda also talks about, right? Jadi di si lapisan itu yang paling atasnya, yang mana paling halus gitu, yang paling bawah itu berarti yang paling kasar gitu ya. Itu badan fisik. Exactly. Yang atasnya ini bliss body. Jadi si innate wisdom-nya ini tuh kayak ya intinya melingkupi semuanya kan. Nah dia itu tahu gimana caranya kalau kita mau sembuh misalnya dari sesuatu. Kalau misalnya di fisik, analoginya tuh kalau kita kebeset misalnya. Kalau kita kebeset kan kita nggak mesti ngomong sama si kulitnya, woi kamu sembuh ya gitu. Nggak kayak gitu kan, because it knows how to heal itself, right? Dengan highlight, dengan catatan si penyembuhannya ini nggak terinterupsi. Misalnya lukanya gede terus dia infeksi, itu ada interupsi berarti karena dia tidak diberikan kondisi yang ideal untuk sembuh kayak gitu kan. Nah sebenarnya si ini itu maksudnya si healing ini yang di kulit ini gitu, it applies to all of the parts of the layers of the body. Exactly. Jadi kalau misalnya kita trauma sama sesuatu, maksudnya kalau misalnya badan kita sehat nih, we could actually process that dengan lancar gitu. Tapi kan manusia ini kan dipengaruhi sama nurture-nya dia. Maksudnya nature-nya dia kan ada nih, tapi kan ada nurture juga. Benar. Si nurture ini tuh mempengaruhi respon dia terhadap lingkungan. Belum sosial media. Iya, exactly. Terus didikan orang tua, iya kan, didikan orang tua, tetangga, terus dia berinteraksi dengan orang lain yang juga berbeda-beda gitu si didikannya di rumah gitu. Yang mana bisa memperparah juga sebenarnya. Misalnya ada orang yang dipermalukan misalnya. Mungkin untuk orang yang biasa aja itu nggak traumatis buat dia, tapi untuk orang lain bisa jadi itu disimpan terus kan. Dia ingat terus sama kejadian itu sampai dewasa misalnya. Misalnya dia waktu kecil ngalamin itu. Nah, si yang membuat respon dia seperti itu bisa menginterupsi si proses dari, maksudnya gimana? Memproses experience ini. Gitu kira-kira. Nah, terus setelah itu misalnya disimpan, sebenarnya di body talk itu jadi bisa ngejelasin kenapa kok kejadiannya udah lama tapi health imbalance-nya baru dirasakan like way when the person is like way older. Jadi waktu itu aku ada klien juga, misalnya dia tuh sebenarnya kejadiannya SD nih. Itu ngaruh ke dia sakit jantung. Dan beliau umurnya 50-an gitu. Ketika dicek di badannya itu, root cause-nya banget itu pas di SD gitu. Jadi disimpan. Nah, sebagai bom waktu ya. Exactly. Dan kita maksudnya aku sebagai praktisi, I would not know that, right? Karena misalnya kita kalau mau ditanya jawab ya orangnya nggak ingat. Terus orang itu juga belum tentu ingat kalau si kejadian ini tuh ya buat dia traumatis misalnya. Jadi akhirnya jadi si body talk practitioner itu tugasnya kayak sebagai medium, bukan medium sih. Bener medium sih. Anda tapi medium kayak beneran. Medium itu kayak gimana gitu ya? Vehicle, platform. Platform ya si medium. Si orang. Jadi aku nanya si innate wisdom ya sebenarnya. Kayak prioritas mana yang mesti dikerjain di sesi ini untuk si orang ini mencapai wellness kayak gitu. Jadi sebenarnya nanya itu adalah nanya ke si wisdom body-nya ini. Interesting. Jadi by the way ini udah aku bahas ya di episode sebelumnya, yang mana aku linknya taruh di somewhere here, I think in the corner. Yang mana kalau di Ayurveda ada istilahnya Panca Maya Kosha atau the 5 layers of the body. Dari badan fisik, badan emosi atau mental, ada energi, terus ada juga inner, I call it our inner guidance, tapi juga ada rohnya, atau bukan rohnya sih tapi kayak si spiritnya, si bliss body-nya tadi kamu bilang. And that is why when we talk about health and wellness itu nggak bisa cuma gue sakit secara fisik ya udah obatinnya obatin fisik doang. Makanya kenapa di Indonesia dari zaman dulu kita punya dukun misalnya, karena dukun tuh sebenarnya it's not actually woo-woo and bullshit. I think actually now as time goes by, science kita lebih ngerti. Science slowly has the capacity and the language to make those
wisdom actually make sense and scientifically proven. Salah satunya adalah ya ternyata badan manusia itu banyak layernya kayak gitu. Dan ya mungkin kenapa sulit dimengerti karena saat ini atau mungkin otak manusianya belum nyampe atau sainsnya juga belum ada penjelasannya. But actually as I think as time goes by, they will realize karena ya mungkin ya toolsnya juga jadi lebih banyak untuk proving, untuk quantify hal tersebut kayak gitu. Now the next part that I'm curious about is you were saying first of all tadi kan TAT, tadi juga ada Ayurveda, TAT, terus kemudian body talk, and then you're actually already enrolling in this new school, jadi dokter ya Bebe? Dokter, board certified doctor of holistic health. Nah oke, ada holistic health. Itulah pokoknya ya, panjang bener. Which is fantastic karena this is American University, right? And then you're gonna in Hawaii, interesting. Liburan dong nanti ya, sekalian liburan. Graduation. And yet I saw the curriculum and you talk about so many interesting things. Like why kita bukannya mau ngiklanin sekolah ini ya, tapi lebih kayak what do you find it interesting about this school yang spesifiknya tentang kayak ya lagi-lagi ternyata ya hal yang nggak bisa di-quantify yang kelihatannya kayak woo, ternyata lagi-lagi ada scientific basisnya. What's the most interesting thing that you found that makes you decided to go deeper in this route of holistic health? Jadi pertama, maksudnya ini ke sekolahnya dan kenapa? Maksudnya buat lo sendiri kayak this is what I want to learn and what you wish to give sama orang nanti. Jadi setelah belajar body talk, which I read the textbook for the 4th time now, lagi proses yang keempat ya. Jadi waktu kemarin sertifikasi itu aku baca 3 kali bolak-balik gitu ya, buat kayak ngajekin pondasi belajar aku gitu. Nah, yang menarik buat aku adalah ya it makes sense pertama si sainsnya ini gitu, dan efektif gitu. Maksudnya efektif itu jadi dari 5 layers of the body ini ada sequence of healing. Dan arahnya itu turun. Oh, jadi sebenarnya emang dimulai dari si bliss body dari ini. innate wisdom. Lalu kita ada bliss body, ada supramental body, the mental body, vital body, sama physical body. Sequence-nya itu selalu turun. Yang mana kalau kita trigger dari atas, ke bawahnya itu akan benar. Kayak gitu. Yang jadi menurut aku tuh kayak si badan ini tuh nggak selalu butuh, misalnya kan kalau maksudnya aku bukannya enggak setuju sama allopathic medicine, tapi approach mereka, maksudnya approach allopathic itu on the long term, on the long run itu nggak selalu berhasil gitu loh. Jadi tapi for short quick physical, tapi misal kita butuh mereka juga karena misalkan emergency kayak tabrakan nggak aku tap dong ya kan, aku bawa ke IGD gitu misalnya. Tapi untuk dia sembuh dari si trauma dia ketabrak misalnya, allopathic medicine cannot do that gitu. We need to address higher levels of the body supaya si badannya nggak keinterupsi, ngeproses si experience ketabraknya ini, kayak gitu. Dan sembuhnya itu long last gitu, karena kayak ibarat itu kita kayak ngebalikin lagi ke state yang sebelumnya, yang mana adalah yang sehat kayak gitu. Karena kan misalnya bayi nih lahir, asumlah dia nggak bawa-bawa baggage sama bapaknya nih ya gitu, dia sehat kan, dia nggak ya dia lahir begitu gitu. Tapi setelah dia mengalami macam-macam, barulah dia mengalami sakit, mengalami apa gitu kan. Nah kita tuh ibaratnya kayak mengembalikan si state-nya itu ke yang bersih kayak gitu. Nah terus yang bikin aku tertarik untuk belajar yang lain adalah karena si body talk ini lebih efektif kalau pengetahuan dari praktisinya itu luas. Jadi sebenarnya aku motivasi buat sekolah lagi itu untuk mengambil si program ini yang aku tidak tahu seperti apa jungkir baliknya gitu ya. Itu untuk mendukung si body talk practice ini gitu. Jadi misalkan, jadi salah satu maksudnya banyak di si kurikulumnya ini kan ada belajar macam-macam nih, ada acupuncture, ada hipnoterapi, bahkan homeopathy, ada macam-macam lah ya pokoknya. Kalau misalnya aku tahu sebanyak itu,
klien aku akan, jadi badan klien aku tuh bisa request Iya. kayak, oh aku butuhnya hipno misalnya. Karena Then I can do that. karena kamu paham. Iya, exactly. Aku tahu caranya misalnya. Terus jadi ya udah, mungkin memang itulah cara terbaik buat si klien itu misalnya kayak gitu. Atau nggak dia butuhnya, nggak kok dia nggak butuh apa-apa, cuma butuh teknik yang mana misalnya kayak gitu. Aku sebagai praktisi aku nggak bisa nentuin itu sebenarnya. Jadi bukan kayak kira-kira gitu loh. Jadi oh kondisinya seperti ini, kayaknya kamu butuh ini, enggak. Tapi aku akan nanya badannya sendiri gitu loh. Jadi ya kenapa aku mau memperluas itu untuk mendukung ya ini sih. Jadi so I can give more to the client and also for my personal curious part. Selalu. Jadi ada beberapa hal yang mau aku highlight. Yang pertama adalah pada ujungnya proses healing yang hakiki dan sustainable itu adalah dimulai dari layer yang paling dalam, yaitu si bliss body ini, atau mungkin kita bisa bilang. Tapi kalau bliss body sebenarnya nggak butuh healing sebenarnya. Karena dia bukan bliss body healing, tapi kan dia. Going back there. Yang kalau dianya kita atas-atas nggak ada, kalau dari kacamata, kalau misalnya kita bisa ngelihat exactly as it is, ternyata si debu-debu tadi tuh bisa it doesn't actually become a permanent state. Gitu. Jadi we going back to that bliss body. Makanya kalau misalnya ada disturbances, maksudnya disturbance adalah yang bikin kita keluar dari jalurnya, itu malah yang bikin penyakit. Yang mana mungkin makanya penting untuk let things flow. It's not because, berarti bukan berarti kayak saya nggak boleh ngalamin patah hati, saya nggak boleh, atau jangan sampai saya patah hati, jangan sampai ada orang yang saya sayangin meninggal. Itu kan nggak bisa di luar kontrol kita. Exactly. But it's all about being human, itu kayak ngelewatin semua hal tersebut, tapi jangan sampai itu creating permanent imprint sama diri define kita. You. Iya gitu. And then the next part that I'm curious, then kok nyomongin, mau ngobrolin sama ngomongin jadi nyomongin. Ngobrolin soal banyak layer ini. Aku pengen ngobrolin soal guna-guna. Oh. Kenapa? Tiba-tiba. Okay. Ini nyambung banget. Soalnya kan kita tadi ngomongin soal quantum healing ya. Yang mana ini kan ada 5 layer badan nih, dan salah satunya kan pasti ada hubungannya sama energi. Right? Energi yang mana actually everything has to do with energy. Yeah, everything comes, itu ada frekuensinya ya. Energy is all there is actually. Benar. Ini by the way ngomongin soal energi udah kita bahas di salah satu episode sebelumnya sama Mbak Maya Hasan. Bisa dicek di situ. We're talking about the scientific explanation about energy healing and vibrational medicine. Nah, kalau ngomongin soal guna-guna, kan buat orang yang nggak paham sains ya, they just think is a woo-woo thing. Mereka berpikir bahwa ini tuh bullshit, ini tuh kayak apa sih gitu. Just because we cannot see it doesn't mean it doesn't happen or it's not there, it's not real gitu. Padahal sebenarnya ada kok scientific explanation tentang si guna-guna ini. Nah, yang mana? Yang pertama ini nyambung sama salah satu 5 layer ini kan. Itu nggak necessarily ngefek kayak orang ngirim orang nyenggol lo atau orang nusuk lo, sakitnya enggak secara fisik, tapi dia nyerang one of these 5 layers. Nah, nggak tahu yang mungkin kayak sebelah mananya, pokoknya intinya the more subtle part of the body. Tapi karena 5 layer badan kita ini saling berinteraksi sama satu sama lain, ngefek satu sama lain, jadinya kalau yang let's say energetic bodinya ke impact, atau misalnya mungkin kita dapat informasi dari mana, terus itu malah ngefek belief system kita, itu kan kemudian keluar di badan fisik. Nah, in your approach, karena gue pernah dengar soalnya, ingat gak sih yang lo ceritain sih soal satu klien itu yang ternyata emang beneran ada sesuatunya yang enggak sesuatu yang kayak wow, Anda jadi dukun beneran gitu. So officially could you please tell us about itu tadi soal the more logical explanation tentang si guna-guna ini ya. Dan juga in your experience, maybe you can use that experience, atau mungkin ada yang lain ya, tentang kayak ternyata emang ada loh penyakit yang actually datang karena ada entitas atau mungkin ada kiriman energi yang mungkin kurang positif, baik gitu ya. Dan kelihatan banget efeknya di badan fisik kayak gitu. Okay, first of all, I'm not sure that I'm the perfect person to talk about this. Tapi ini kan based on experience gitu ya. Jadi pokoknya, jadi gini, sebenarnya aku tuh tidak bisa mengkonfirmasi apakah si klienku ini gitu itu dikirimkan sesuatu gitu, or
whatever that is. Which probably itu nggak matter gitu kan. Exactly, Karena yang that doesn't penting matter. saat ini ada Sesuatu Iya. gitu. Jadi saat sesi itu berlangsung, kan aku cuma dengar gosip ya. Maksudnya gosip tuh kan aku tidak bisa ini sendiri ya, karena dia datang ya kelihatannya baik-baik aja gitu. Cuman maksudnya si klien ini memang bilang kalau dia sudah berusaha untuk ruqyah gitu. coba banyak hal. Ruqyah dicobain. Ya, ruqyahnya itu udah sampai sekian puluh kali tapi nggak beres-beres gitu. Sampai di satu kali itu akhirnya dia bilang, "Oh, kalau ini mah dari yang kemarin." gitu. Jadi kayak dia tuh beda-beda orang ruqyahnya. Terus, "Oh, itu mah dari kiriman dari yang kemarin," kata si orang yang setelah yang ini teh gitu. Terus kan jadinya, "Lah gimana sih, kan kita minta tolong dia buat bersihin lah, kok kenapa malah ditambahin kayak gitu kan." Nah, terus di dalam ruangan like my mind palace, my mind workshop itu ketika aku ngerjain maksudnya Ngasih sesi orang ini memang maksudnya aku kayak bukan ngelihat ya, kalau dibilang ngelihat karena maksudnya tuh kayak imajinasi lah gitu ya, kayak di bayangan aku emang ada sesuatu gitu. Terus yang sebenarnya jadi highlight aku adalah aku tuh ngelihat juga kalau dia tuh ada bolongnya gitu si orang ini Di badannya. yang mana kayak semacam invitation mungkin ya untuk si entity ini untuk nempel di dia gitu. Yang mana di sesi itu By the way, aku can you describe what's the entity look like? like jadi si orang ini tuh datangnya itu kayak di belakangnya tuh banyak tentakel gurita. Jadi kayak gurita Nempel di dia? Jadi kayak tentakelnya doang nih, Oh, nempel cuma banyak tentakelnya. banget. Terus ya udah gitu-gitulah pokoknya sampai si orang ini tuh nggak bisa telentang. Yang mana kalau di Tapi in real life dia juga nggak bisa telentang. nggak bisa. Dan di live di baik-baik vis- aja nggak Oh, gimana. sorry di ininya. Di Iya. main palace aku, di main workshop aku tuh dia sampai nggak bisa telentang. Jadi dia tuh tengkurap sisinya. Terus setelah si itu aku kembalikan ke asalnya atau gimana, entahlah gimana gitu ya prosesnya gitu. Cuman aku fokusnya ke si orang ini aja gitu. Jadi aku entahlah itu si tentakel itu pada kemana gitu ya. Cuman ya itu aku nemu sih ada si bolongan ini. Okay. Yang mana di sesi itu tuh aku kayak bantu tutup. Terus aku kayak ya udah badan ini tuh sekarang udah nggak kompatibel lagi untuk ditempel-tempelin sama whatever that is gitu. Cuman aku ya itu yang nggak bisa aku confirm itu apakah dia betul-betul dikirimin sesuatu atau cuman kayak dia ditempelin aja sama sesuatu yang negatif. Lagi ada We don't lewat know from nempel where. misalnya kan nggak Exactly. tahu, ya. Mungkin dia kayak susceptible sama itu. Ya. Gampang ditempelin kayak gitu. Terus ya udah aku jadi lupa ini fokusnya mana. Tapi intinya dari situ kliennya emang merasa Oh iya dia jadi waktu dia dari awal sakit itu tuh, jadi dia dari sehat banget tiba-tiba jadi nggak bisa ngapa-ngapain in such a kayak gitu. short amount of time gitu ya. Udah gitu, tapi ke dokter katanya autoimun ringan gitu. Tapi autoimun ringannya teh katanya ringan, tapi dia sampai nggak bisa jalan gitu kan. Dia di kursi roda kan kalau bilang. Sempat di kursi roda, tapi pas datang ke aku nggak sih jalan bisa gitu, tapi lemas gitu. Ya gitu. That is so interesting karena yang mau gue highlight di sini adalah yang tadi gue bilang beberapa kali, maybe it doesn't matter. Misalnya lo sakitnya ini dari ada yang ngirim, karena kan kadang kalau kita jadi fokus ke sana. Fokus ke situ, kadang jadinya mungkin nyalahin, si ini nih nggak suka sama gue, jealous dia ngirim guna-guna, karena ada banget yang kayak gitu ya. Maksudnya naturally lebih mudah untuk menyalahkan apa yang ada di luar. Mungkin salah satunya adalah nyalahin gue dikirim guna-guna sama orang ini misalnya. Karena that's a horrible person gitu. Tapi kita nggak fokus ke kitanya. Tapi nggak fokus ke kita. Pertanyaannya, kenapa lo susceptible? Kalau misalnya beneran nih ada yang ngirim-ngirim, atau mungkin kayak sesimpel bisa aja lo lagi lewat tempat mana, terus mungkin ada yang nggak selaras energinya, terus pertanyaannya kenapa bisa nempel sama lo? Why does it stuck with you? So maybe there is something about you yang mana, makanya kenapa tadi gue mau highlight whatever the problem, the health issue comes from. Kalau misalnya sistem kita, badan kita, atau mungkin dalam visual mind palace lo adalah lo ada bolongnya, ya ada yang nyangkut gitu. Ya wajar, makanya I think the most important lesson buat kita adalah balik ke diri kita dulu. What's within us that needs to be improved. Sama kayak mungkin sistem imun ya. Kalau sistem imunnya bagus ya Beb ya. Terus lingkungannya lagi pancaroba, nggak bakalan kena. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya makan sehat, terus misalnya kita ngejaga banget. Kita ngejaga semuanya, walaupun di luar sebenarnya lagi parah banget. We could be okay with it, right? We'll be okay. Tapi kalau misalnya badannya badannya masalah, banyak pikiran, padahal di luarnya tuh sebenarnya baik-baik aja, lagi biasa aja, juga, gitu. Lo bisa sakit.
So makanya emang semua balik ke di dalam diri kita sendiri lagi. Yep. The next question that I have in mind is that kan tadi dari awal dirimu menekankan tentang bahwa badan kita ini ada banyak layer, nggak cuma badan fisik. Buat orang yang mungkin pemula nih, yang ya gue cuma taunya ya gue masih di awal, sehat itu adalah mau lagi belajar makan, lagi belajar olahraga, itu aja mungkin udah banyak effort. Tapi ternyata kalau mau tambahin ada banyak lapisan lain which probably more important. Kayak misalnya tadi ngomongin bliss body, our connection with the spirit. What would you also want to add sebagai tips gitu ya buat pemirsa di rumah that needs to be covered as well other than the physical health regime yang mereka lakuin? Lagi-lagi tujuannya adalah supaya maintain si badannya ini nggak jadi magnet buat penyakit apapun sumber penyakitnya. Itu ya. Mau tadi entitas Ataupun virus, polusi, gitu sesimpel ya. virus. Beneran virus aja kan nggak kelihatan. Virus aja bisa kita bilang itu goib loh. Ya bener juga sih, nggak kelihatan soalnya Nggak ya. kelihatan. Dan bisa dibuktikan sekarang nggak juga kelihatan gitu pakai kan. mata fisik. Kalau pakai microscope bisa kan ya? Bisa, of course. Bisa. Oke. Silakan. Oke, probably kalau ini tuh karena ngomonginnya beberapa layer. Mungkin bisa sesimpel dimulai, jangan lupa spiritual practice. Ya, exactly. Karena semua Benar-benar. dimulai dari dari inner yang kan. atas ya, Iya, benar. yang mana sequence-nya turun. Jadi emang spiritual practice itu penting banget. Agree. Gitu. Terus ini of course spiritual practice itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya kan, apapun bentuknya gitu. Terus Lagi-lagi karena kalau misalnya lo nggak percaya terus lo just because everyone doing it terus lo nggak percaya, nggak khusyuk, nggak pakai hati, jadi nggak ngefek gitu. nggak ngefek. Soalnya kan dimulai Nggak dari ngefek terlalu bagus maksudnya. itu nggak dapet si spiritnya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya kita turun lagi ke bawah itu kan berarti masuknya ke pikiran, emosi gitu kan. Menurut aku tuh emang penting banget punya jurus ya, punya jurus self healing yang bisa rutin dilakukan sendiri di rumah. Terus ya dipraktekkan dengan rutin gitu. Ada apa aja contoh yang that you do and or that you will recommend? Kalau ya berhubung aku jurusnya udah lumayan banyak gitu kan ya. Jadi pertama si TAT itu salah satunya bisa ya, tapas acupressure teknik. Sekarang kalau mau belajar juga ada yang ngajar gitu kan, cukup rutin menurut aku. Terus Dan bisa online juga nggak sih kalau bisa training online. TAT? Bisa. Bisa online. Jadi ada yang online, ada yang langsung. Terus metode lain, kalau buat aku sih ada teknik body talk yang bisa dipakai buat jadi kayak biar badannya itu lebih aware sama gimana ya, jadi bisa lebih relax, bisa lebih aware, terus dia bisa kayak ngebenerin diri sendiri karena dia aware gitu. Jadi kalau dari point of view founder Body Talk, awareness is like the key to health juga gitu. Jadi karena kita bisa sakit, kenapa? Itu karena kita nggak aware. Iya. Misalnya gini, kalau simpelnya kalau contohnya di makanan ya, contohnya di makanan, kita makanannya basi, tapi kita nggak aware itu makanannya basi, terus kita makan, masuk kan? Iya. Gitu. Tapi ada juga yang itu basi nggak usah dimakan, terus kita nggak jadi sakit karena si makanan itu nggak masuk ke badan kita. Kita nggak aware, coba lihat dari warnanya, dia dicium baunya, exactly. kita nggak aware soal hal tersebut. Oke. Itu juga bisa jadi kayak contoh gitulah, analogi awareness is also the key to health itu dari situ misalnya. Tapi kalau di subtle bodies kan kita kadang-kadang nggak kerasa ya gitu, makanya itulah kenapa kita butuh si jurus ini untuk untuk memproses harian mungkin gitu. Kayak misalnya kita hidup misalnya di kota besar, stresnya tiap hari kerasa ada. Misalnya nggak hidup di kota besar, misalnya kita punya anak gitu kan, sebagai mama gitu, aku tahu kalau we love them but oh my god gitu kan, punya anak teh stressful, mau di enggak juga stressful. Jadi itu tuh harus diproses harian supaya jangan enggak jadi nambah beban. Exactly. Jadi si bebannya tuh hari ini dilepas, besok ada beban lagi, nggak apa-apa karena malamnya dilepas kayak gitu. That's good. Jadi sejauh ini yang pertama adalah have some form of spiritual practice. Karena itu lagi-lagi semua mengarah bersumber dari sana. Whatever that feels right for you. Terus bagian yang kedua adalah punya juga jurus atau praktek atau sebuah latihan yang bisa dilakuin sehari-hari yang mana buat rilis. Karena ya itu jangan sampai tunggu ada masalahnya. Karena kalau udah ada kelihatan manifestasinya gitu. Lebih jelas, itu biasanya udah terlalu telat, lebih susah karena juga kemana wae gitu ya. Dari kemarin tuh sinyalnya udah ada gitu kan, biasanya udah ada gitu. Yang mana ini penting juga, I think kalau misalnya kita terlalu banyak beban, ngebawa beban, akhirnya tuh kita jadi kurang sensitif juga. Exactly, benar-benar.
karena ngomongin lagi soal awareness, Ya, diet aware. awareness-nya jadi berkurang. Awareness-nya gitu. berkurang gitu karena misalnya pain threshold kamu udah jadi makin naik, padahal sebenarnya kalau misalnya itu udah dibersihin, you realize misalnya, oh ini tuh sebenarnya sakit loh diginiin, oh ternyata diginiin tuh nggak enak, tapi karena udah bawa beban Udah terlalu biasa, banyak, jadinya ya elah cuma gitu doang. Padahal kalau lo lepasin dari awal, oh ternyata hidup bisa easy ini. Oke. Exactly. Yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga. Apa fisik maksudnya? Tadi kan ada layer, ada. Oh iya, spiritual practice, terus jurus buat release, food ya, of course. Food, okay. I know what you doing for your diet, Yeah. but But I don't think I'm capable of talking about it here. Karena kurang, maksudnya tidak capable gitu ya. Terus. let's when you talk about diet, what the most important? Karena of course everyone is different, and I know you're currently exploring something called carnivore diet. Yang mana ini buat vegan di luar sana, this like confronting. Yes, sorry, but not sorry. sorry. Bisa, by the way, ini nggak akan kita bahas karena it's a big topic on its own, carnivore diet, but it's really interesting karena buat aku pun yang, I mean, in my background as Ayurveda, there's nothing good or bad, everything can be a medicine. Yang mana lagi-lagi semua balik ke individunya. Nah, ini awal aku tahu tentang carnivore diet yang literally makannya cuma daging atau telur. Animal based basically. Nggak ada sayur, nggak ada daging, nggak ada sayur, nggak ada buah, nggak ada makan sih. Buah bisa, oke. Jadi ini jadi ngomongin carnivore nggak apa-apa, kan. carbs. Jadi form of carbs yang diterima di carnivore itu madu. Well, some people use maple syrup karena itu ada Sap kan, itu masih tetap. Ya, exactly. Terus sama fruit karena fruit adalah bagian dari tumbuhan yang least toxic. Oke. Jadi nggak tahu sih, buat aku personally nih ya, aku tidak menyerang siapapun gitu ya, tidak bermaksud untuk menyerang siapapun. Karena daging itu kan nutrisinya bioavailable. Jadi dia adalah bahan baku terbaik untuk tubuh kita. Ya karena bioavailable. Jadi si nutrisinya ini bisa diserap almost, maksudnya majorly bisa diserap gitu. Misalnya kalau contoh dibandingin sama lo makan kacang-kacangan, itu kan ada enzim inhibitorsnya. Kalau misalnya lo makan begitu aja, itu banyak efeknya. Kecuali lo punya pencernaan yang agak oke banget misalnya. Exactly. Yang mana buat saya misalnya kalau makan kacang-kacangan nggak sesimpel nggak di-soak dulu, itu jadi bloating gitu. Jadi gasi gitu ya. Macam itu. Terus ya menurut aku ya, maksudnya ya ini kan personal ya, jadi kayak yang mendukung badan aku untuk heal gitu, karena ya aku ada history kistakan gitu. Itu ya makanan carnivore gitu. Dan Gresa ini udah explore banyak banget kan. Yes, I explored everything. You've tried vegan, you've tried vegetarian juga. Yeah. What else? Ketogenic juga lo pernah coba? Ketogenic pernah. Beda keto sama si carnivore ini beda? Kalau keto itu masih, jadi fokusnya itu kayak lemaknya harus sekian persen, proteinnya sekian persen, tapi doesn't matter where it came from. Jadi bisa vegan, keto itu bisa gitu. Jadi nggak ini, kalau carnivore itu kan jelas asal makanannya tuh dari mana gitu kan. Jadi ya itu lebih. Okay. That's interesting. I mean, that's a big topic on its own. We're not gonna be able to talk about it in this podcast. Tapi tadi intinya ada beberapa option adalah ya ujungnya memang baru makanan, yang mana kalau kebanyakan orang kan dimulainya dari yang bisa dilihat dulu tuh, yaitu makanan, yaitu olahraga. Tapi ternyata ini ada faktor lain yang sebenarnya bakal lebih ngefek secara wholesome buat holistically. badan. Holistically, right? Exactly gitu. Jadi kita addressing nggak cuma fisikalnya aja, tapi layer body yang lain kayak gitu. Makanya kalau suka dulu aku suka bercanda misalnya ngeliat teteh cantik, teteh kok cantik banget kulitnya, skincare-nya wudu aja. Kalau dulu kayak aing hang nekek gitu ya, nggak mungkin wudu doang. Tapi sebenarnya maksudnya adalah wudu itu kan sebuah bentuk ritual di mana saya membersihkan energi body saya, spiritual body saya, as I connect with my my spirit and my creator gitu. So I think that's really important point. Kalau mau lebih lanjut soal carnivore diet bisa Google sendiri ya. Di Indonesia kayaknya belum banyak informasi soal carnivore diet dalam bahasa Indonesia. Tapi aku pernah lihat ada
aku nggak inget orangnya sih tapi ya. Tapi ada yang share soal carnivore diet, ada. Oke. Tapi emang masih dikit banget sih dibandingkan. Maksudnya di US atau di Western country kalau juga itu aku ada, maksudnya ada itu banyak, tapi itu banget. pun kan masih baru kan. It's I just think recent years that people. Ya baru muncul lagi maksudnya ya. Mungkin yang praktek sih banyak aja, cuman kita nggak tahu gitu ya. Iya nanti baru mulai diserang sama orang-orang Exactly. vegan dan lain-lain. Nanti kalau ada yang mau kamu serang juga maaf banget ya. Kayak Anda yang membunuh. Oke, I get it. Oke, you're right aja lah, soalnya biar cepet You're right aja, tapi soalnya buat itu sehat personal gua banget ngefek. gitu. Iya benar, ya. makanya kalau buat aku pribadi, kalau dari kacamata Ayurveda, I emphasize karena orang mikir, oh Zia tuh vegan atau vegetarian, but actually no. Dalam Ayurveda, everything can be a medicine, everything can also be toxic. Yep. Yang dikira sehat, tapi buat badan tertentu itu malah bisa jadi racun. Semua tergantung dari badan Anda, dan juga tentu bukan substance-nya doang, tapi ini berasal dari mana makanannya. Kalau misalnya oke, you carnivore diet misalnya, katanya bisa sehat katanya, tapi ternyata lo dagingnya juga bukan daging yang proses properly dan lain-lain, itu juga pasti yang ngefek. udah diproses jadi sesuatu, ditambahin macam-macam misalnya. Benar, makanya di Islam kan ada istilahnya tuh halalan toyiban, bukan cuma halal doang, tapi juga Toyib ini si juga. toyibnya gitu, dari mana semuanya gitu. So karena udah mau udah gambar-gambar dia. Udah habis ya berarti. Udah mau habis. Tadi udah 15 soalnya. Dari menit lagi, Beb. So coming to the end of this episode, ada hal lain nggak yang mau dirimu tambahin ya sebelum kita akhiri sesi kita hari ini? I think embracing is very important. What do you mean by embracing? Jadi misalnya we experience stuff, don't let it sink in gitu loh. If you can, you embrace it. Karena Termasuk sakit hatinya, jadi kalau misalkan, tapi of course learn to embrace it in channel the proper way ya. Ya, exactly. So aku marah sudah ngamuk kan nggak juga ya gitu. Cuman kayak the best time to process is actually when you're embracing that gitu. When the exact moment then gitu. Kalau bisa jangan di nanti gitu di prosesnya. Karena kalau udah turun, misalnya buat tidur nih, kalau Itu kata, jadi makin kalau kata Mas nempel Reza ya? itu turun dia ke subconscious. Ketika turun, we don't know where the body keeps it, Iya. dan kita nggak tahu kapan dia bisa keluar lagi. Makanya penting buat punya some form of like daily practice. Exactly. Buat Memproses beres-beres. itu, kayak gitu ya. Maksudnya gini, setiap pagi mau bangun tidur, sebelum tidur kita gosok gigi. Yep. Hopefully ya, minimal dua kali sehari. Siapa ya? Karena ada yang gosok enggak gigi? ya, Bel. Siapa ya? Langsung ya ingat Atau seseorang. mandi kan? Atau mandi. Ya, exactly. Ya, Itu atau kan kalau kayak, itu kan membersihkan. Exactly. Atau Itu kalau fisik, right? benar. Atau Physical. kalau secara energetik misalnya spiritual, kita sholat, kita Ya. kita wudhu 5 kali. Nah, ini juga ada bentuk bersih-bersih Membersihkan, lain. ya. Kalau misalnya tadi ada TAT lah, zaman sekarang banyak orang yang journaling, ada meditation of course, banyak lah pokoknya iya, bentuk-bentuk udah banyak yang sih lain. sebenarnya. Sesimpel bahkan juga olahraga, yoga, Ya. that can help. So whatever practice that you do, yang bisa to dilakuin, regulate, ya. bener, yang mana itu cocok banget sama aing. Lagi-lagi jangan bandingin, oh si orang ini tuh cocok, itu gue bisa Kayaknya silakan harus. cobain. Tapi semua belum tentu ya. belum tentu, tapi semua harus balik lagi sama badan Anda mana yang cocok ujungnya. And I think remember that badan kita itu ada banyak layer, yang kelihatan di badan fisik itu cuma top of the iceberg. Exactly. Cuma di akhirnya doang yang termanifestasi, tapi kita nggak tahu nyimpen apa aja gitu. Benar, makanya kenapa yaitu balik lagi in your day to day life penting buat punya sebuah ritual atau praktis yang bersih-bersih. Jangan ditunggu bebannya kelihatan Kerasa banget dulu, ya. karena itu lama. Kerasa di mana, gitu. Benar. Dan ingat juga bahwa yang kelihatan tuh cuma top of the iceberg, and then there's a deeper aspect of that, and that is why pentingnya sebuah bentuk spiritual practice. Makanya ini kalau teman-teman lihat dari luar, yang ini pakai tiung, yang ini kia. Tapi kayak if you think about it, kayak ini kenapa mereka bisa sahabatan? It just doesn't register to the mind. Ya karena I feel like with you, our friendship, asik. I feel like, and this is something that I rarely found in other people, adalah kita connect di layer yang itu. Layer Iya, ether, layer ya. Layer yang itu. Yang mana ya? Ya layer situ. Yeah. And that's why like closing this episode, I'm so grateful
again to have you come here. I personally receive a lot from your presence, from our sessions. Yes. Gimana Gimana ya? from your sessions, and then I hope that buat teman-teman di sini juga banyak yang kalau butuh bantuan bisa book sesi sama Gresa. How they can find out about you, by the way? Instagram I think Gresa Gunawan. nanti bakal ada websitenya juga ya, ditunggu aja. I will have a website, but currently belum jadi I can't say. Mungkin when yet. this episode release sudah ada ya. I think so. I expect guess that. so because it's in a process. So yeah, I think the easiest way is Instagram. Yeah. Pokoknya dari gua, I rarely vouch people, but for you, I have received. Oh, thank you. I have received your work, and it helps me a lot. Remember that time? Kenapa gue jadi terharu? Tisu. Kenapa hari ini gue nangis mulu? Gak ada tisu. Gak ada tisu. Gak usah lah, bentar lagi juga beres. Ingat gak sih dulu ada satu momen yang gue di Meksiko. Right. I had this ini Karena ini kita terpisah 2 benua ya. Iya, 2 benua, iya benar. Iya kan, beda benua kita waktu itu. Waktu itu gue habis sesi pokoknya sama Mayan Healers, which I have or will share in this episode, in this podcast. Itu sesinya 6 jam, and that was the most intense session that I ever had. And then it was so intense that night Tisu. it was so intense. Beneran tisu dipotekin aja dulu dong. that night I had a thought, I want to jump from the balcony. Terima kasih. Tisu ya. It was so intense, and makanya kenapa gue pengen bikin holistically ini juga karena gue yakin gue nggak sendiri ngelewatin proses healing. Sayangnya di Indonesia masih belum banyak resources to learn about this thing. Walaupun sebenarnya banyak sih orang-orang yang udah tahu kayak lo misalnya, tapi for whatever reason belum ditunjukin sama dunia. belum launching ya. Dan buat gue, waktu itu kan gue juga banyak proses pembelajaran gue kan nggak di Indonesia, mau itu inaccessible, unaffordable misalnya. Dan specifically for this healing session tuh, it was so intense, yang mana itu ngebawa banyak banget isu dari masa lalu yang itu lagi-lagi baggage gue. Ya. Karena udah lama banget sinknya kayak tenggelam ya. Gue nggak aware, and then I remember that night gue kebangun dari tidur, nggak bisa tidur sampai yang muncul dari sesi 6 jam itu tuh agak goblok sih, agak lama. Itu tuh bikin gue kayak I don't want to live anymore, I want to jump from the balcony, sampai kayak it was so painful that maybe by jumping it will stop the pain. And then I remember I text you. Yeah. Tisu. Tisu, aduh. I remember I texted you. Terus kayak, Grace, I don't know why, can you help me? I'm scared. I remember I said that. Itu jam berapa sih di Indonesia? Siang sih, aku ingat waktu itu. Pokoknya itu jam 3 subuh, jam 4 subuh, and I remember on bed, I was like screaming, and I never done that karena mungkin ya itu tadi aku jago banget ngeblok gitu loh. Tapi ini kayak keluar aja. Iya, karena 6 jam gitu. Iya, exactly. 6 jam dibuka gate-nya sama si healer Mayan ini. Kenapa? Udah. Jadi dibuka flooded gitu, jadi kayak oh my god, it's kayak overwhelming. air bah gitu ya keluarnya banyak Bener, banget. makanya kenapa kalau dulu, makanya ini aku highlight berkali-kali dari obrolan kita, pentingnya punya some form of daily practice buat beres-beres, buat bersih-bersih, bukan cuma gosok gigi dan mandi. Exactly. Tapi juga whatever that practice looks like for you. Karena in my experience, bahkan buat gue pun yang udah bertahun-tahun ini, udah ada sebuah practice, masih wow. Kalau ngupas bawang tuh, there's another layer, there's another layer. Bawangnya tuh segede apa iya, gitu. Iya, bawang aing teh lo bang, ternyata banyak dan gede banget gitu. And I remember I texted you, cause I don't know, it's just like pop up in my mind. Terus kayak gue butuh bantuan siapa, and then you came up to my mind, and then I'm so grateful that you were there. Oh, terus ngomongin soal body talk itu bisa distance Yeah, bisa distance ya. Distance Dukun beneran kan?
Tapi distance session is possible Bisa ya. distance session karena lagi-lagi semua balik ke ether, yang mana kalau ether nggak ada batas fisiknya gitu. Nggak ada bentuknya, jadi nggak ada batasan ruang waktu lagi. Dua waktu gitu. benar. And after I texted you, I can sleep. Okay. Iya, that thought of like jumping from the balcony, yang mana itu makanya menurut aku kenapa aku emotional. I think one of the thing that makes me still feel emotional karena I never had that thought about like ending my lives or jumping from balcony. Karena mungkin salah satunya I have this ability to usually block things. Mau itu consciously atau enggak, yang mana sejauh ini ya I function, tapi ternyata ya there's still things going on. So again, I'm ending this episode. I'm so grateful to have you, not only as someone who's there when I need you like therapy wise, tapi juga sebagai Therapy wise. tapi juga sebagai teman bertahun-tahun ini, and I'm looking forward to see your work more of your work. Mau disuruh ngepost nih ya. Sudah ngepas. Dan juga buat teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut sama Gresa soal body talk and the other offering that she do, bisa cek Instagramnya yaitu @Gresa_Gunawan. Nanti ada websitenya, bisa dicek juga di situ. Yeah. Maybe by then I will ya. Iya. And then thank you so much for coming in this and listening and watching this episode, and looking forward to have you on the next chapters. Bye. Thank you so much for watching this episode. Semoga episode ini bisa ngebantu hidup teman-teman. And kalau belum subscribe, make sure you subscribe here. And then, if you want to learn more about the ideal lifestyle for you according to Ayurveda, bisa ditonton dulu episode sebelumnya di sini.